Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rosiana, NIM 2201030888 dari S1 kelas B Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi dan nilai pelestarian nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila. Pancasila terdapat 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar sudah tumbuh sejak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari kesengsaraan masyarakat Indonesia. Nilai dasar adalah suatu makna yang hakikatnya terkandung dalam Pancasila yang bersifat hakiki, di mana tidak akan pernah berubah seiring berjalannya waktu. Kedua adalah nilai instrumental yang lebih bersifat secara konteks dapat menyelesaikan tuntunan suatu zaman dengan melihat suatu kondisi dan kurun waktu tertentu. Nilai instrumental merupakan nilai yang memaparkan parameter dan cara untuk menggapai hal yang sudah tertanam di nilai dasar. Ketiga adalah nilai praksis, yaitu nilai perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Nilai ini juga bersifat fleksibel serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Selanjutnya, ketiga nilai tersebut di atas saling berhubungan satu sama lain, maka dari itu jangan sampai ada pertentangan dan penyimpangan di setiap nilainya. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga Pancasila tidak hanya dimengerti tetapi juga diamalkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sejak dini perlu dilakukan upaya pembinaan sikap yang berlandaskan Pancasila. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami keutuhan sebagai pandangan hidup adalah perwujudan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukan. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama apapun agama dan keyakinan mereka. Nilai religius merupakan nilai yang erat kaitannya dengan sesuatu kekuatan suci, agung, sakral, dan mulia. Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan serta membangun masyarakat Indonesia untuk memiliki jiwa dan semangat dalam mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Lanjut yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai atas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi, dan damai. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia Kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa.
Namun, perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan sebagai persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan membaharui. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat sehingga kesejahteraan tercapai secara merata. Apabila nilai-nilai yang di atas itu hanya menjadi wacana belaka dan tidak terrealisasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kesadaran dan sikap menjiwai Pancasila yang kurang, nilai-nilai tersebut mungkin bisa lebih merasuk ke dalam hati dan jiwa rakyat setiap rakyat Indonesia apabila nilai-nilai telah tertanam dalam setiap individu dan dalam hidup di tengah keluarga, bersekolah, dan berada di tengah-tengah masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yang dari ketuhanan Yang Maha Esa, selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru ataupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman atau menyontek ketika ulangan ataupun yang mengerjakan tugas, tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, menghargai perbedaan tentang agama, menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang tidak ketahui, tidak ditambah-tambahkan atau tidak dikurangi, tidak meniru pekerjaan rumah, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun karena Tuhan sudah memberikan kelebihan ataupun kekurangan pada setiap manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan teman jika sedang makan di depan teman lain, mau mengajari teman yang perubahan dengan pelajaran sesuatu yang tertentu, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan seperti orang tua dan ibu hamil, tidak memaki-maki teman bersalah yang kepada kita, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan, hormat dan patuh kepada guru, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, bangga menjadi warga Indonesia, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri, mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksaan kehendak kepada orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain, dengan itikat baik rasa bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, berani mengkritik teman, berani mengemukakan pendapat di depan umum, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata, seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada yang
Malas, siswa yang malas, tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak mengurangi hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dapat menjadi fondasi dan juga benteng dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral terutama generasi milenial saat ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghindari perilaku dan sikap yang menyimpang. Berikut pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, A. Menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Menumbuhkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. C. Mengembangkan rasa adil terhadap sesama. D. Menumbuhkan sikap toleransi. E. Menumbuhkan sikap tenggang rasa dan gotong royong. F. Membiasakan diri untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. G. Meningkatkan rasa persaudaraan. Kesimpulan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai, bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Terima kasih, cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.